Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @cantika_angel. Dia menulis, Laut Selatan hadir Min. Wah mantap, salam buat Nyi Roro Kidul ya. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul The Animal Kingdom yang rilis pada tahun 2023 lalu. Film ini bercerita mengenai wabah misterius yang melanda bumi, merubah manusia menjadi hewan. Film ini dibintangi oleh Paul Kircher, Domen Duris, dan Adele Exarchopoulos. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Animal Kingdom. Semoga. Wabah misterius melanda dunia. Wabah itu membuat manusia bermutasi menjadi hewan. Tidak ada yang tahu dari mana wabah ini berasal, karena orang yang tertular tidak merasakan apa-apa. Perlahan-lahan tubuh mereka akan berubah menjadi mutan seperti hewan. Di Perancis, Francois mengajak putranya, Emil, untuk menjenguk istrinya yang bernama Lana yang saat ini dikarantina di rumah sakit karena berubah menjadi seperti serigala. Sebenarnya Francois tidak ingin membawa istrinya itu ke tempat karantina. Namun pada suatu hari, istrinya mengamuk dan menyerang Emil, mengakibatkan bekas luka di pipi Emil. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, mereka terjebak macet. Francois dan Emil kemudian mendengar sesuatu. Mereka berdua lalu melihat manusia burung yang keluar dari dalam ambulans. Francois dan Emil yang panik langsung bersembunyi. Manusia burung itu memiliki kekuatan lebih dari manusia biasa. Dia menyerang petugas medis dan kemudian kabur. Setelah situasi kembali tenang, Francois dan Emil pun melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dokter memberitahu kalau mereka belum bisa menemukan cara untuk menghentikan perubahan pada istri Francois. Dokter berkata kalau istri Francois dan beberapa orang yang terjangkit wabah itu akan dipindahkan ke pusat penampungan di wilayah selatan. Karena tidak ingin jauh dari istrinya, Francois pun mengajak Emil untuk ikut pindah ke wilayah selatan. Berbeda dengan Francois yang percaya kalau istrinya itu bisa disembuhkan, Emil justru pesimis karena menurutnya wabah yang menyerang ibunya bukan penyakit biasa yang bisa disembuhkan. Francois dan Emil kemudian menjenguk Lana yang sedang duduk di dalam ruangan khusus. Francois menyuruh Emil tidak usah takut, mau bagaimanapun juga Lana itu adalah ibunya. Emil pun melihat wajah Lana yang mulai ditumbuhi bulu. Beberapa hari kemudian, Francois dan Emil pindah ke wilayah selatan. Mereka menaiki mobil melewati hutan rimba. Di tengah perjalanan, mereka melihat pusat penampungan yang dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi. Sesampainya di kota yang dituju, Francois langsung menyewa sebuah rumah di pinggir hutan. Singkat cerita, Emil menjadi siswa pindahan di sekolah setempat, sementara Francois bekerja menjadi koki di sebuah restoran. Di saat perkenalan di dalam kelas, seorang murid perempuan yang bernama Nina penasaran melihat bekas luka di wajah Emil. Emil pun terpaksa berbohong. Dia menjelaskan bekas luka di pipinya itu akibat terkena petir. Sepulang sekolah, Emil mengayuh sepedanya ke restoran tempat kerja ayahnya. Emil disambut oleh pemilik restoran yang bernama Pak Jakes dan Ibu Naima. Malam harinya, hujan deras disertai badai menimpa wilayah itu. Emil yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ayahnya yang sedang memperbaiki sekring listrik yang mati akibat badai. Keesokan harinya, di saat Francois dan Emil sedang membereskan pepohonan yang tumbang akibat badai semalam, Francois menerima telepon dari dokter yang berkata kalau bis yang membawa rombongan istrinya mengalami kecelakaan. Francois dan Emil pun langsung menuju TKP. Di saat Francois akan melihat bis yang kecelakaan, dia dihadang oleh seorang polisi wanita yang bernama Julia. Julia menjelaskan kalau bis yang membawa pasien karantina terperosok ke dalam danau. Francois pun bertanya apakah istrinya yang bernama Lana berhasil selamat. Setelah melihat daftar pasien yang berhasil ditemukan, Julia pun meminta maaf karena mereka belum menemukan istri Francois. Julia menjelaskan kalau ada lebih dari 40 pasien karantina yang belum ditemukan. Julia berjanji jika kepolisian berhasil menemukan Lana, mereka akan segera menghubungi Francois. Sesampainya di rumah, Francois tidak menyerah. Dia menggantung baju-baju miliknya di luar rumah. Dia berharap istrinya akan mengetahui keberadaan mereka di sini dengan mencium aroma kaos itu. Francois lalu menyuruh Emil membantunya. Namun Emil menolak karena menurutnya ibunya pasti tidak akan pernah kembali lagi.
Keesokan harinya, di saat pelajaran olahraga, Emil bermain tarik tambang dengan teman-temannya. Secara mengejutkan, Emil bisa bertahan menarik tambang meskipun dia sendirian. Emil dan teman-temannya itu pun memenangkan pertandingan ini. Emil lalu merasa ada sesuatu yang aneh di dalam kuku tangannya. Teman-teman Emil kemudian mengajak Emil pergi ke pesta yang akan diadakan teman mereka yang bernama Jordan pada malam Jumat. Namun Emil yang panik malah kabur. Sesampainya di rumah, dengan susah payah, Emil mencabut sesuatu dari dalam kukunya. Ternyata itu adalah cakar. Emil kemudian melihat sesuatu yang menonjol di punggungnya. Emil pun panik. Kini dia sudah tertular. Cepat atau lambat, dia akan berubah menjadi manusia hewan. Di tempat lain, Francois berbelanja peralatan untuk masuk ke dalam hutan mencari istrinya. Julia kemudian datang menghampirinya. Francois pun bertanya, kenapa sampai sekarang tidak ada polisi yang memberinya kabar mengenai keberadaan istrinya. Julia pun memberitahu kalau saat ini kepolisian sudah tidak lagi mengurus kasus para pasien karantina yang hilang. Kini tugas itu sudah dilimpahkan ke pihak militer. Namun Julia yang sudah kadung berjanji, dia bersedia membantu Francois mencari istrinya yang hilang di dalam hutan. Tiba-tiba seseorang berteriak ketakutan, ada manusia hewan di tempat ini. Francois pun mengira kalau itu adalah istrinya. Dia pun berkeliling mencari makhluk itu. Ternyata itu bukan istrinya, melainkan manusia gurita. Julia pun langsung melompat dan menangkap makhluk itu. Francois kemudian melihat manusia hewan yang lain lagi. Namun ternyata itu juga bukan istrinya. Sesampainya di rumah, Francois mengajak Emil bersiap-siap untuk pergi ke hutan mencari Lana. Namun Emil menolak. Dia beralasan akan pergi ke pesta yang diadakan di rumah temannya. Sebenarnya Francois melarang Emil pergi ke pesta, namun Emil bersikeras untuk pergi. Di dalam pesta, Jordan mengajak teman-temannya untuk meramaikan festival musim panas yang akan diadakan beberapa hari lagi. Di sini, Emil mulai terlihat tidak baik-baik saja. Teman-temannya itu pun mengira Emil tidak enak badan. Nina kemudian memberikan obat, namun Emil malah menjilat tangan Nina. Semua orang pun kaget. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam hutan. Victor yang panik mengambil pedang untuk berjaga-jaga. Di saat semua orang panik, diam-diam Emil berlari masuk ke dalam hutan. Keesokan harinya, Emil bangun di pinggir danau dengan bekas darah di mulutnya. Emil pun berjalan kembali ke rumahnya dengan sempoyongan. Dia langsung masuk ke dalam kamar mandi. Emil lalu merasa ada sesuatu yang menyangkut di tenggorokannya. Setelah diambil, ternyata itu adalah bulu burung. Ternyata semalam secara tidak sadar, Emil memakan burung itu. Keesokan harinya, Francois dan Emil pergi ke dalam hutan untuk mencari Lana. Francois kemudian menyuruh anjingnya untuk mencari Lana melalui baunya. Hari semakin larut, namun mereka berdua tidak menemukan apa-apa. Francois berteriak memanggil-manggil nama istrinya, namun tidak ada jawaban. Di saat melakukan pencarian menggunakan mobil, Francois masih terus-menerus berteriak memanggil nama istrinya hingga suaranya serak. Francois kemudian menyuruh Emil menyetel CD yang berisi lagu kesukaan istrinya. Dia berharap istrinya akan datang setelah mendengar lagu itu. Francois kemudian kembali berteriak. Emil yang kasihan melihat ayahnya itu ikut berteriak memanggil-manggil nama ibunya. Keesokan harinya, tiba-tiba anjing mereka berlari ke dalam hutan. Emil pun langsung mengejarnya. Emil lalu melihat manusia seperti bunglon di pohon. Tiba-tiba muncul manusia burung menyerangnya. Cakar manusia burung itu menusuk lengan Emil hingga berdarah. Secara aneh, manusia burung itu berhenti menyakiti Emil, seolah-olah dia tahu kalau Emil adalah salah satu dari mereka. Francois kemudian datang dan membawa Emil pergi. Francois berencana membawa Emil ke rumah sakit untuk mengobati lukanya, namun Emil menolak. Mobil mereka kemudian terhenti karena polisi memblokir jalan. Julia kemudian menghampiri mereka. Julia menjelaskan kalau manusia hewan semalam menyerang kuda-kuda yang ada di dalam kandang. Hal ini membuat para warga menjadi marah. Julia pun bertanya, memangnya Francois dan Emil mau pergi kemana? Francois memberitahu kalau dia akan membawa Emil ke rumah sakit untuk mengobati lengannya. Namun Emil terus-terusan menolak. Akhirnya Julia membawa Francois dan Emil ke dalam klinik yang ada di dalam markas kepolisian. Luka di lengan Emil itu pun langsung dijahit oleh dokter jaga yang ada di sana. Keesokan harinya, di sekolah, Emil, Nina, Victor sedang belajar di dalam laboratorium. Emil tidak bisa fokus belajar karena pendengarannya menjadi sangat peka. Emil terganggu oleh suara hamster yang ada di sampingnya.
Tiba-tiba Emil berteriak menyuruh hamster-hamster itu diam, membuat siswa-siswa yang lain terkejut. Saat akan pulang, keseimbangan tubuh Emil ternyata juga berubah. Dia tidak bisa mengayuh sepeda dan kemudian terjatuh. Nina yang khawatir berpikir kalau Emil mengidap penyakit ADHD sama seperti dirinya. Nina pun mengajak Emil untuk mampir ke rumahnya. Di sini, Emil meminta maaf kalau sebelumnya dia tidak sengaja menjilat tangan Nina. Nina pun menyuruh Emil tidak usah khawatir. Emil kemudian melihat ada banyak makanan di dalam kulkas. Nina pun berkata kalau dia berniat mendonasikan makanan-makanan itu untuk manusia hewan yang kesulitan mencari makan. Nina tidak membenci manusia hewan. Dia menganggap kalau manusia hewan itu sama seperti manusia biasa. Sepulangnya dari rumah Nina, Emil kemudian menangkap ikan di sungai. Dia memberikan ikan hasil tangkapannya itu kepada manusia burung dan manusia bunglon. Manusia burung langsung memakan ikan pemberian Emil dengan lahap. Emil pun bertanya siapa nama manusia burung yang ada di hadapannya itu. Manusia burung itu menjawab kalau dia lupa namanya sendiri. Namun Emil bisa memanggilnya dengan nama Fix. Emil kemudian bertanya apakah Fix pernah bertemu dengan ibunya, manusia serigala yang bernama Lana. Fix pun menjawab kalau dia tidak pernah bertemu orang lain selain si kecil manusia bunglon yang menemaninya di sini. Emil kemudian melihat banyak bulu Fix yang lepas karena terjatuh di saat sedang belajar terbang. Emil pun mengajak Fix ke tempat yang lebih aman untuk belajar terbang. Dia mengajak Fix ke sebuah danau. Di sini, Fix akan bisa belajar terbang dengan lebih aman. Emil kemudian menceburkan diri untuk membersihkan ranting-ranting yang tajam. Fix pun melihat punggung Emil yang sudah mulai berubah. Fix akhirnya tahu kalau tubuh Emil sedang dalam proses berubah menjadi manusia hewan. Setelah selesai merapikan ranting pohon, Fix pun mulai berlatih terbang dengan aman di sini. Sore harinya, Emil pulang menaiki sepedanya. Namun karena dia semakin kesulitan menaiki sepeda, Emil yang kesal akhirnya membuang sepeda itu di dalam hutan. Di dalam restoran, di saat sedang membuang sampah, Francois dihadang oleh manusia hewan. Awalnya dia mengira kalau itu adalah Lana. Namun ternyata itu adalah adik Naima yang sudah berubah menjadi manusia hewan berwujud anjing laut. Francois kemudian melihat ada sosok manusia hewan lain yang kabur. Francois yakin kalau itu adalah Lana, namun dia tidak bisa mengejarnya. Naima kemudian datang dan menenangkan adiknya yang sudah berubah menjadi manusia hewan itu. Namun kaki makhluk itu tersandung rantai membuatnya mengamuk dan berlari ke depan restoran. Francois kemudian bergegas mengejar Lana. Dari kejauhan, Francois melihat Lana yang sudah berubah menjadi seperti serigala. Francois kemudian kembali lagi ke restoran untuk membantu Naima membereskan kekacauan. Julia kemudian datang bersama pasukan militer. Francois pun memberitahu Julia kalau barusan dia melihat Lana dari jauh. Julia pun mengajak Francois untuk mencari Lana di dalam hutan besok pagi. Beberapa saat kemudian, Emil datang. Dia meminta maaf datang terlambat. Emil beralasan kalau sepedanya dicuri orang. Keesokan harinya, saat sedang makan siang di kantin, Jordan mengatakan kalau kini jumlah manusia hewan semakin bertambah. Victor yang membenci manusia hewan pun mengajak teman-temannya selalu membawa senjata untuk berjaga-jaga kalau mereka bertemu salah satu makhluk itu. Tiba-tiba, gigi Emil copot di hadapan teman-temannya. Semua orang pun bingung melihat kelakuan Emil ini. Sepulang sekolah, Emil kembali menemui Fix untuk menyemangati Fix yang sedang berlatih terbang. Setelah beberapa kali mencoba, Fix masih belum bisa terbang dengan sempurna. Emil kemudian membantu Fix mengganti perban di wajah Fix yang basah. Fix berkata kalau para dokter melukai hidungnya dengan alasan ingin menyembuhkannya, padahal hal itu malah menyakitinya. Fix juga merasa kalau dia semakin susah berbicara karena pita suaranya mulai berubah. Emil pun merasakan hal yang sama. Selain tulang punggungnya yang berubah, kini tubuhnya mulai ditumbuhi bulu-bulu serigala yang kasar. Di tempat lain, Julia membantu Francois mencari Lana di dalam hutan. Mereka berdua kemudian bersembunyi karena ada tentara yang datang berpatroli. Setelah situasi kembali aman, mereka berdua pun melanjutkan pencarian. Tiba-tiba, Francois berhenti melangkah karena dia melihat sepeda milik Emil di semak-semak. Singkat cerita, Francois membawa pulang sepeda Emil dan memperbaikinya. Di saat dia sedang mencuci tangan, tiba-tiba wastafel mampet. Setelah diteliti, Francois menemukan beberapa potongan cakar di saluran wastafel. Francois pun akhirnya sadar kalau putranya, Emil, juga mulai berubah menjadi manusia hewan.
Di saat Emil pulang ke rumah, Francois menghadangnya di depan pintu rumah. Francois menunjukkan cakar yang dia temukan di wastafel. Emil pun menyangkal, dia berkata kalau dia tidak tahu menahu mengenai benda itu. Francois kemudian memperlihatkan sepeda Emil yang sebelumnya dia temukan di dalam hutan. Francois menyuruh Emil untuk mengayuh sepeda itu. Namun bukannya mengayuh, Emil malah kabur. Francois pun mengejar Emil. Dia menyuruh Emil tidak usah khawatir. Meskipun Emil berubah menjadi manusia hewan, dia tidak akan meninggalkan Emil. Dia tidak akan membiarkan Emil dimasukkan ke dalam tempat karantina. Keesokan harinya, Francois menyuruh Emil berusaha sebisa mungkin menyembunyikan perubahan pada dirinya dari siapapun agar dia tidak dibawa ke dalam pusat penampungan. Francois kemudian memberikan obat penghilang stres milik ibunya dahulu. Francois lalu memberikan penutup telinga agar pendengaran Emil tidak terlalu sensitif. Francois juga membantu Emil mencukur bulu-bulu yang muncul di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Julia datang untuk menjemput Francois untuk kembali melakukan pencarian Lana di dalam hutan. Emil kemudian kembali menemui Fix yang sedang belajar terbang. Ternyata, Fix kini tidak bisa berbicara lagi. Pita suaranya sudah berubah. Emil pun menyuruh Fix tidak usah khawatir. Dia akan mencari cara untuk membantu Fix. Tiba-tiba Fix naik ke atas pohon. Emil pun mulai khawatir. Fix kemudian melompat. Fix pun memperlihatkan kalau dia akhirnya berhasil terbang seperti burung. Singkat cerita, semua warga kota menghadiri festival musim panas. Di sini, Francois menjadi koki bersama Naima dan Jacques. Nina juga membantu dengan menjadi pelayan. Melihat Emil datang, Francois memarahinya karena dia menyuruh Emil untuk tetap diam di rumah. Francois kemudian melihat kuku cakar Emil yang mulai muncul lagi. Francois ingin memotongnya, namun Emil menolak. Francois bersikeras karena dia tidak ingin Emil ketahuan. Dia tidak ingin Emil dibawa masuk ke dalam pusat penampungan. Emil pun mendorong Francois karena dia tidak ingin dipotong cakarnya. Francois yang marah langsung mendorong Emil. Francois marah kenapa Emil selalu membangkang, tidak pernah menuruti perintah ayahnya ini. Emil pun berkata kalau memotong cakarnya itu sia-sia. Cepat atau lambat dia akan berubah menjadi manusia hewan. Emil menyuruh ayahnya itu untuk tidak usah khawatir karena dia sudah dewasa. Francois pun akhirnya tidak jadi memotong cakar Emil. Emil kemudian keluar dan bertemu dengan Nina. Emil berterima kasih karena Nina mau menjadi temannya. Emil ingin mengucapkan salam perpisahan karena sebentar lagi dia akan pergi. Nina lalu mengajak Emil menuju bar untuk bergabung dengan yang lainnya. Mereka berdua harus melewati ladang jagung untuk menuju ke bar. Di sini, Nina berkata kalau dia menyukai Emil. Nina sama sekali tidak terkejut melihat perubahan di tubuh Emil. Nina kemudian mencium Emil. Di saat memegang punggung Emil, Nina akhirnya sadar kalau Emil sedang berubah menjadi manusia serigala. Nina dan Emil kemudian bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Emil lalu pamit ke toilet. Ternyata Victor mengikutinya. Di dalam toilet, Victor berkata kalau tadi dia melihat Emil dan Nina di ladang jagung. Victor akhirnya tahu kalau Emil adalah manusia hewan. Victor yang sangat membenci manusia hewan langsung menyalakan alat ultrasonik yang hanya bisa didengar oleh manusia hewan. Emil pun kesakitan mendengar suara ultrasonik itu. Victor mengancam akan melaporkan hal ini kepada yang lainnya. Emil yang ketakutan langsung mencakar pipi Victor dan kemudian kabur. Semua orang pun panik melihat Victor yang terluka. Semua orang mengambil senjata dan memburu Emil. Mereka menganggap Emil sangat berbahaya. Emil pun berlari di tengah ladang jagung untuk menghindari orang-orang yang mengejarnya. Seseorang lalu berhasil menghadang Emil. Di saat dia akan menembak Emil, tiba-tiba Fix datang menyerang pemburu itu. Emil pun langsung lari masuk ke dalam hutan. Fix mendampingi Emil dengan terbang di atasnya. Emil kemudian menyeberangi sungai. Di belakang, orang-orang yang mengejar Emil lalu menembak Fix hingga terjatuh. Fix pun akhirnya tewas. Di dalam hutan, Emil yang merasa tidak mungkin lagi kembali ke kota, akhirnya memutuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam hutan. Emil memakan apa saja yang dia temukan di hutan untuk bertahan hidup. Emil kemudian melihat jejak kaki. Dia mengikuti jejak kaki itu hingga masuk ke dalam sebuah gua. Emil pun memutuskan untuk bermalam di sana. Keesokan harinya, Emil terkejut melihat sosok manusia serigala di hadapannya. Itu adalah Lana, ibunya yang kini sudah sepenuhnya berubah menjadi manusia hewan. Meskipun sudah sepenuhnya berubah menjadi manusia hewan, Lana masih mengenal Emil. Lana kemudian pergi lagi.
Emil pun bergegas mengejar ibunya itu. Namun dia malah melihat berbagai manusia hewan ada di sini. Selama ini, mereka bersembunyi di tempat ini. Tiba-tiba, seseorang melemparkan smoke. Itu adalah pasukan militer yang datang dan langsung menangkapi semua manusia hewan yang ada di sini. Emil berusaha kabur, namun karena kondisi badannya yang lemah, Emil pun akhirnya berhasil ditangkap. Emil lalu dibawa ke dalam kantor polisi. Karena wujud Emil masih seperti manusia biasa, petugas mengira Emil adalah manusia. Francois kemudian datang untuk menjemput Emil. Di saat petugas menyuruh Emil menandatangani surat, Emil kesulitan menggunakan pulpen hingga merobek kertas itu. Polisi itu pun sadar ada hal yang aneh di dalam diri Emil. Francois pun langsung menghajar petugas itu hingga pingsan. Francois langsung membawa Emil keluar dari kantor polisi. Di dalam mobil, Emil memberitahu ayahnya kalau tadi dia bertemu ibunya di dalam hutan. Dari kejauhan mereka berdua lalu melihat dua mobil polisi mengejar mereka. Francois tidak akan membiarkan Emil ditangkap. Dia langsung banting setir masuk ke dalam hutan. Dengan berat hati, Francois pun akhirnya membiarkan Emil hidup bebas di dalam hutan. Dan berakhirlah alur cerita film The Animal Kingdom ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, jika ada cewek yang mengajak kalian masuk ke dalam semak-semak pohon jagung, jangan mau guys, nanti identitas kalian sebagai manusia hewan terbongkar. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.